40% kan 0,6 ya. Jadi di sini 666 dikalikan ya 1 kurangi 40% ya, atau dikalikan dengan 0,6 dikali 0,6 sama dengan 400.000 ya. Ini ya sama dengan 400.000. Laba operasi dikurangi pajaknya, dikurangi beban bunganya 0 ya, kemudian dipotong pajak 40% atau dikali 0,6 jadi 400.000. Sehingga di sini dengan demikian ya, di sini dengan demikian ya, kalau ya tidak ada beban bunga, maka laba bersih itu sama juga dengan laba operasi setelah pajak ya. NOPAT dan net income itu sama ya. Tapi kalau ada kewajiban keuangan ini tentunya nanti NOPAT dan net income nanti bisa berbeda. Ya ini yang soal nomor A ini ya. Tentukan NOPAT-nya, laba operasi bersih setelah pajak dan net income untuk tiap alternatif ini. NOPAT-nya ya tadi rumusnya Anda bisa langsung dari rumusnya tadi. Oke, ini. Nah, ini ya. Menghitung return net operating asset ya, berapa NOPAT-nya di alternatif 1 ya. Jika ada ekspansi yang didanai dengan obligasi 1 juta dan saham biasa 1 juta. Nah, ini kita lihat ya, aset operasi bersihnya yang semula kan 400.000. Setelah ekspansi ya, misalkan di tahun 2021 nanti ada ekspansi dengan tambahan dana sebesar 2 juta, maka di tahun 2001 misalkan ya, 2021 itu total aset operasi bersihnya itu menjadi 4 juta ya. Di tahun 2021 di awal tahun itu 4 juta. Sorry, jadi 6 juta ya. Iya, jadi 6 juta ya. Jadi semula 4 juta ditambah dengan 2 juta kan dari obligasi dan dari saham biasa ya. Itu ini yang alternatif 1 ya, ini ya. Jadi nanti oke, jadi berapa apa namanya NOPAT-nya di alternatif 1 ini kan sama dengan ya 10% ya, ini sama dengan ya NOPAT ya, ini ini dibagi itu ini ya, dibagi dengan berapa tadi, 4 juta ya. 6 juta. 4 juta tambah 2 juta.
Jadi nanti notpad-nya itu sama dengan berapa? Ya, ini 600.000 ya. Oke. Ini ya. Ini ya, jadi notepad-nya ini. Oke, ini. Oke. Ini. Oke. Notepad. Ini nanti sama dengan 600.000 ini ya. Itu. Ini cara menghitungnya ya. Notepad-nya berapa ya? 10% notepad bagi 4 juta tambah 2 juta. Ini ya. Nah, kemudian berapa ya? Berapa net income-nya ini? Ya, berapa net income-nya? Oke. Nah, net income. Nah, kalau mau menghitung net income-nya, berapa net income-nya, ini kita bisa mulai dari sini, ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini ya. Berapa net income-nya ini ya. Ini kita lihat bahwa notepad itu sama dengan operating income dikali 1 kurang tax rate ya. Kita bisa hitung dulu ya, operating income-nya, berapa laba operasinya ini. Jadi kalau notepad-nya 600.000, ya, berapa operating income-nya? Ini kita bisa lihat. Nah, dari operating income-nya atau nanti laba operasinya sudah ketemu, nanti bisa dihitung laba bersihnya ya. Jadi dari operating income nanti dikurangi bunga, dikurangi pajaknya. Itu. Oke, ini kita. Ini kita bisa hitung ya. Oke, ini ya. Notepad-nya tadi 600.000 ya. Berarti kita bisa langsung aja di sini. Di sini ya. Oh, sorry. Merah aja. Format dulu. Nah, terus pakai ini.
ini jadi ini ya, apa namanya, ini ya, tulis saja 600.000 ya, ini sama dengan operating income, ini operating income ya, ini dikali 1 kurangi pajaknya ya, 1 kurangi ya, 1 kurangi 40% ya ini. Oke. Sehingga di sini OI ya, operating income-nya ini bisa kita hitung ya 600.000 ini dibagi dengan 0,6 ya, 0,6 sama dengan 1 juta. Oke, ini adalah operating income-nya. Dari operating income nanti mau dihitunglah berapa laba bersihnya ya. Di sini laba bersih ini bisa kita hitung ya. Laba bersih atau net income. Nah, laba bersih ya atau net income itu bisa hitung dari 1 juta ya. Ini dikurangi beban bunganya berapa? Karena obligasinya kan tadi itu bunganya 12% ya. Obligasinya 1 juta ya kan? Sehingga di sini dikurangi dengan 1 juta itu obligasinya dikali 12% ini ya. Ini ya. Oke. Terus nanti nanti dikurangi dengan pajaknya. Berapa pajaknya ya ini? Pajaknya adalah ini ya, dikurangi dengan pajaknya adalah 1 kurangi 40% ya ini ya. Pajaknya. Oke. Sorry. Ini bukan dikurangi. Ya. Dan ini dikali ya. Dikali 1 kurangi 40% ya. Jadi sama dengan ini 1 juta kurangi 120.000 jadi ada 880 ya. 880.000 dikali 0,6 ya. Itu sama dengan sekitar ini ini ya 860 sekitar sama dengan ya, nanti kalau Anda hitung ada ini ada 528 ya ribu.
Nah, itu ya. Kendala. Masuk kembali. Masih enak. Google. Waduh, ini aja. Ini agak luas nih ya. Jadi itu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan yang di alternatif kedua ini ya, misalkan di alternatif kedua. Oke. Nah, alternatif kedua ya, obligasinya 2 juta, bunganya ini 12%. Berapa nopatnya dan berapa laba bersihnya untuk tiap-tiap ya, untuk alternatif kedua ini. Oke. Berapa laba bersihnya ya. Oke. Pakai whiteboard aja. Di alternatif kedua ini ya. Ini alternatif 2 ya, alternatif kedua. Nah, di alternatif kedua ya, nopatnya berapa? Nah, ini nopatnya, nah ini sama kita langsung aja berarti nopat sama dengan ya tadi 10% ya dikali dengan 6 juta ya, tetap sama 600.000. Kalau laba bersihnya atau net income-nya ya, net income atau laba bersih ya, tadi laba operasinya sudah ketemu 1 juta ya, ini ya 1 juta ini. Nah, ini dikurangi ya. Bunganya kan berarti kan 12% dari 2 juta ya, ini ya. 2 juta kali 12%. Ya, 2 juta kali 12% ya, 240.000 ya. Terus dipotong pajak ya, potong pajak 40%. 1 kali ini 40%. Potong kali 40%. Jadi hasilnya adalah 760.000 ya dikali 60% ya, atau 0,5. Ada 456 ya, sekitar itu ya. Bro, paket besar bro. Paket besar. Sekarang kita unboxing dulu. Oke. Jadi tadi 760 dikalikan dengan
1 kurangi 40% atau 0,6 ya. Ada 456. 456. Ini ada 456. Net income-nya adalah 456.000. Nah itu ya, alternatif 1, alternatif 2. Oke. Ini bisa di close. Nah sekarang bagaimana kalau yang di nomor B ini ya? Oke. Tolong ya barang-barang yang disusun dulu pakai. Hitunglah ya, return on common shareholder equity untuk masing-masing alternatif ya, menggunakan ya saldo akhir dari modal saham biasa. Kita lihat di sini saldo akhir modal saham biasa. Kalau di alternatif 1 modal saham biasanya kan semula 4 juta. Setelah ekspansi di alternatif 1 nambah 1 juta ya. Jadi modal saham biasanya jadi 5 juta. Ini. Kemudian berapa ROCE-nya? Ingat ya, untuk menghitung ROCE, rumusnya menghitung ROCE. Oke. Atas ya. Menghitung ROCE, rumusnya ini. Oke. Nah, ini ya. Net income dikurangi preferred dividend ya, atau saham preferred dividend, ini dalam preferred-nya nggak ada ya. Jadi hanya cukup net income saja dibagi dengan saldo modal saham biasa. Saldo modal saham biasa semula 4 juta ya. Kemudian setelah ekspansi, misalkan ekspansinya itu mulai tahun 2021 ya. Jadi tahun 2021 modal saham biasanya berubah dari 4 juta menjadi 5 juta ya. Berapa ROCE-nya? Jadi di sini ROCE-nya kita hapus saja. Oh ini pakai clear all drawing. Nah, oke ya. Lupa clear all drawing. Ya. Jadi di sini ROCE sama dengan net income ya dibagi dengan ya, saham biasa ya, ini ya, common equity ya, atau saham biasa, common equity ya, atau sama juga dengan laba bersih ini dibagi dengan common equity-nya tadi ada ya saham biasa ini ya, saham biasa.
Nah, di alternatif 1, di alternatif yang pertama, kita lihat ini berapa ROC-nya. Net income-nya tadi ada ya, 528 ya, sekitar itu ya. 528 dibagi saham biasa ya 4 juta tambah 1 juta. Oke. Jadi 528.000 ya, ini tentunya ya. 1.000 ini dibagi dengan 5 juta. Ya, bisa kita lihat di sini 528 ya dibagi 1 juta. Ya. Rp528.000 ya. Oke. Nah, ya. Jadi ketemunya ada 0,1056 ya. Atau kalau dinyatakan dalam persen, ini dinyatakan dalam persen sama dengan 10,56% ya. Oke. Itu ya. Nah, ini yang alternatif 1 ini. Lalu bagaimana yang alternatif 2? Ini alternatif 2 itu ya berarti tadi 456 ya. Modal sahamnya karena semua didanai dengan obligasi jadi dibagi dengan 4 juta ya. 409.000 dibagi dengan 4 juta. Nah, itu ya. 456 dibagi 4.000. Jadi di sini ada 0,114 atau 11,4%. Oke ya. Oke. Oke ya, di sini. Jadi ini yang alternatif 1. Kemudian yang di bawahnya ini adalah yang alternatif 2 ya untuk rutinnya. Kemudian berikutnya ya ini. Hitunglah rasio aset terhadap modal saham biasa untuk tiap-tiap alternatif ya. Jadi rasio aset terhadap modal saham biasa ini sebenarnya terkait dengan leverage ya. Pengungkitnya, efek dari leverage, pelipat gandaannya. Nah, jadi leverage atau pelipat gandaan itu bisa rasio aset terhadap equity, tapi bisa juga rasio aset terhadap rasio kewajiban keuangan ya terhadap modal saham biasa. Aset terhadap modal bisa juga kewajiban keuangan terhadap modal. Nah, ini berapa rasionya ya tinggal ini saja. Kalau di alternatif 1 ini modalnya ya, modalnya kan jadi 5 juta. Asetnya 6 juta ya. Jadi rasionya 6 dibagi
ya, atau sama dengan 1,2. Kalau yang di alternatif 2, asetnya totalnya 6 juta ya, dibagi 4 ya. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ini ya. 1,5. Ya, ini. Kemudian yang nomor D, hitunglah return net operating asset-nya. Itu ya. Return net operating asset-nya. Dan jelaskan bagaimana tingkat leverage ya, ini berinteraksi di dalam membantu untuk memutuskan alternatif mana yang seharusnya pihak manajemen pilih, pihak alternatif 1 atau alternatif 2. Ya. Ini sebenarnya mau menjelaskan ya, bagaimana ini ya, leverage ya, interaksi dari leverage ini, untuk ya, jadi istilahnya hutang ya, hutang itu semakin besar ya, dengan return net operating asset tertentu. Jika didanai dengan hutangnya itu semakin besar, itu bisa menunjukkan keuntungan yang lebih besar ya, bagi pemegang saham. Nah, ini hanya bisa dijelaskan dengan ini, kalau persamaan yang ya, moga-moga kelihatan ya ini ya. Nah, ini ya. Jadi maksudnya ya, bagaimana interaksi dari leverage ini ya. Leverage ini, interaksi leverage ini dia ada kalinya adalah leverage ya. Leverage dengan return net operating asset. Ini bisa membantu dalam menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Bisa membantu bagi manajemen dalam menentukan pilihan alternatif mana. Alternatif mana? Alternatif 1 atau alternatif 2 ya. Pertimbangannya apa? Di sini pertimbangannya ini adalah di sini, melihat di sini interaksi ya dari leverage dengan spread-nya ini, maksud saya. Leverage dengan spread-nya. Berapa? Spread-nya berapa? Nah, leverage di sini adalah rasio ya, kewajiban keuangan dengan ini apa namanya, modal saham biasa. Di alternatif 1 ya, leverage-nya berapa? Hutang atau kewajiban keuangannya di alternatif 1 kan ada 1 juta ya. Karena ekspansi dengan dana obligasi 1 juta ya. Kemudian modal saham biasanya kan jadi 5 juta ya. 4 juta tambah 1 juta ya. Jadi di sini leverage-nya itu adalah 1 dibagi 5. Leverage-nya adalah 1. Kemudian berapa nih spread-nya? Nah, tentunya di sini agar ya return-nya itu atau imbal hasilnya itu menguntungkan ya, imbal hasilnya itu positif, maka spread-nya itu harus positif. Apa itu spread ini? Spread ini adalah selisih dari return net operating asset tadi 10% ya, ini ya. Return net operating asset-nya itu 10% dikurangi dengan net financial rate ya. Net financial rate itu adalah ya apa namanya, tarif ya, tarif bunga ya, tarif beban keuangan bersih ya.
tarif beban keuangan bersih. Nah, maksudnya kenapa kok harus ada bersihnya ini ya? Maksudnya karena beban keuangannya di sini harusnya adalah beban keuangan bersih, jadi beban keuangan setelah dikurangi dengan return dari imbal hasil dari investasi-investasi non operasi. Jadi misalkan investasi dalam surat-surat berharga itu kan ada imbal hasilnya ya. Nah, imbal hasilnya itu dikurangkan dulu dari beban bunganya. Jadi beban bunga nanti ya, beban bunganya nanti setelah dikurangi imbal hasil dari atau return dari investasi non operasi ya, investasi non keuangan. Bisa saja kan perusahaan selain jadi perusahaan itu ada kelebihan dana ya, terus diinvestasikan di surat-surat berharga atau diinvestasikan di saham perusahaan lain ya, itu kan ada imbal hasilnya ya. Berapa persen itu imbal hasilnya atau berapa imbal hasilnya. Nah, itu dikurangkan dengan beban keuangan ya, beban bunga. Sehingga di sini beban keuangannya atau beban bunga adalah beban bunga bersih ya. Ini maksudnya. Kemudian NFR-nya ini kan dalam persen ya. Nah, ini tarif ya. Jadi dibagi dengan rata-rata dari net financial obligation-nya. Jadi selama satu periode itu saldo dari beban keuangan itu berapa gitu ya. Ya, bisa dihitung rata-ratanya ya, tapi bisa juga kalau misalkan asumsi beban kewajiban keuangannya itu saldonya tidak berubah, ya sudah dibagi dengan ini ya, jadi kewajiban keuangan ya, atau kewajiban obligasi ya, misalkan ya, kewajiban keuangan ya, misalkan utang-utang obligasi. Oke ya, ini rate-nya, selisih return net operating set dikurangi dengan net financial rate. Untuk menyatakan perhitungan ya, di dalam soal ini NFR ini adalah beban bunga ya, beban bunga obligasi yang 12% itu tadi ya. Tapi jangan lupa bahwa NFR atau net financial rate yang diperhitungkan di sini itu adalah setelah pajak ya, beban bunga setelah pajak. Jadi ini NFR-nya harus dikalikan dengan 1 kurangi 40% ya, ini. Oke, saya akan menunjukkan ya left kali spread-nya ya, ini ya. Left kali spread-nya itu jadi berapa ini ya. Oke, whiteboard-nya. Ya. Jadi yang mau dilihat ini adalah di sini ya, interaksi ya, leverage ya. Left kali spread ya, leverage ya kali spread ya, ini ya, leverage ya kali spread untuk di alternatif 1 ini ya. Oke, leverage-nya kalau di alternatif 1 itu adalah ya 1 juta kan tadi utangnya dibagi dengan 5 juta ya. Oke. Lalu spread-nya itu sama dengan ya
return net operating asset-nya. Nah, oke, saya tulis lagi nih supaya tidak lupa. RN NOA dikurangi dengan NFR ya. Kalau return net operating asset-nya ya, ini 10% itu ya. Return net operating asset-nya 10%, tidak berubah. Ya, 10%. Tapi kalau NFR-nya ini, supaya ingat, ini itu adalah beban keuangannya ya, atau beban bunga obligasinya ya. Tapi setelah pajak ya. Jadi 12% ya. Dikali 1 kurangi 40% ya. Ini. Ya. 12% dikurangi 1 kurangi 40% ya. Jadi ada 12% dikali 0,6 ya. 12 jadi ada 7,2% ini ya. Sehingga kalau ini spreadnya berapa di atas ini ya? Spreadnya berapa ya? Spread RN1 ya, jadi ada 10% dikurangi 7,2% ya. Sama dengan 2,8%. Oke. Ada 2,8%. Anda lihat di sini spreadnya itu positif ya, 2,8% ya. Spreadnya positif ya, 2,8%. Kemudian leverage-nya rasio kewajiban terhadap modalnya. Jadi di sini kalau Anda lihat ya, ini apa? Interaksi leverage dengan spreadnya adalah 1/5 ya. Leverage kali spreadnya. Sorry, ini saya garis dulu. Ini interaksinya lab ya. Oke. Lab kali spread ya, sama dengan 1/5 kali 2,8 ya. Sama dengan 0,56 berarti 0,5. Oke. 0,8 ya dibagi ya. Oke ya. 0,56 ya. Oke. 0,56. Interaksinya. Oke. Ini yang di alternatif 1. Coba kalau yang di alternatif kedua ya. Life spread-nya berapa? Ya, ini. Alternatif kedua ya. Spread-nya sama ya, 2,8 ya. Leverage-nya, nah ini yang leverage-nya yang berbeda. Nah leverage-nya itu adalah ya leverage-nya itu yang berbeda ya. Jadi kan leverage-nya di alternatif kedua itu sama dengan 2 juta ya. Ini sang obligasi kan 2 juta dibagi dengan 4 juta sama dengan 0,5. Oke. Sehingga dengan demikian ya interaksi leverage dengan spread-nya jadi bisa lebih besar ya. Ini. Jadi berapa ini? Interaksi left kali spread-nya ya. Left kali spread-nya. Ini sama dengan
0,5 dikali spreadnya 2,8 ya, 2,8 ya, atau sama dengan 1,4. Anda lihat di sini ya, 1,4 dengan 0,56. Nah inilah ya, bisa kita lihat ya penjelasannya, interaksi leverage-nya. Interaksi leverage-nya dengan spread atau selisih return net operating dengan beban keuangan bersih setelah pajak. Spread ini beban selisih return net operating dengan beban keuangan. Interaksi ini bisa membantu. Jadi sepanjang ya spread-nya itu positif, ini semakin besar utangnya, leverage-nya ya, semakin besar ini kewajibannya, semakin besar ya investasi itu didanai dengan utang, ya, maka akan semakin menguntungkan bagi pihak manajemen. Bagi pihak manajemen. Ya, ini ya, ada yang mau ditanyakan di sini. Nah, ini kalau kita lihat ROCE-nya, ya, berapa ROCE-nya di alternatif 1 kan? Di alternatif 1 ini ROCE-nya, ya, di alternatif 1, ya. Di alternatif 1 ini ROCE-nya itu kan sama dengan 10,56 ya. Itu ya. Atau di sini sama dengan ya return net operating asset-nya 10% tambah interaksi apa? Leverage dengan spread-nya ya 0,56 ya. Sama dengan 10,56. Kalau di alternatif 2 ini ROCE-nya itu sama dengan berapa tadi? 11,4 ya persen ya. Itu sama dengan 10% ya ditambah 1,4%. Oke ya, ini ya penjelasan mengenai soal yang nomor 1 ya. Itu dari leverage ya. Sepanjang spread-nya ini positif ya. Tapi kalau spread-nya itu negatif ya, ini negatif, maka semakin banyak utang itu imbal hasil bagi pemegang saham ROCE-nya ya semakin kecil kalau spread-nya itu negatif. Bisa saja ya nanti return net operating asset-nya 10%, tapi beban keuangan bersihnya misalkan 11%. Jadi ini negatif. Semakin banyak utang malah nanti imbal hasilnya semakin kecil. Gitu. Jadi ini ya, jadi leverage ini ya, interaksi leverage ini bisa membantu dalam memutuskan alternatif mana ya, yang akan dipilih. Ya, leverage ini ya, interaksinya dengan spread ini ya. Sebenarnya kalau positif ya sebaiknya didanai dengan utang saja ya. Tapi kalau negatif ya
harus didanai dengan modal sendiri ya, atau menerbitkan saham biasa. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Suara saya jelas nggak ini? Atau nggak jelas? Oh, jelas ya. Jadi ini nanti kalau dikeluarkan bisa nggak nih nanti di UAS? Oke, ini ya. Untuk soal yang kedua ini ya. Soal yang kedua juga sama ya ini. Sorry ya. Tutup ya. Sekarang soal yang kedua, misalkan ini ya ringkas ya. Nih, kalau soal yang pertama sudah berhasil, soal nomor 2 dan ketiga tidak terlalu sulit ya. Ini udah. Ya oke. Ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua. Nah ini ya. Return atau imbal hasil aset operasi bersih roll company 10%, tarifnya 40% sama ya. Kemudian aset operasi bersihnya 10 juta, semuanya modal saham biasa. Oke. Jadi kalau sebelum saya lanjutkan ya di sini, kalau return atau imbal hasil operasi bersihnya 10% ya, kemudian pajaknya 40%, kemudian aset operasi bersihnya 10 juta ya. Misalkan ya, berapa ya, ini sebelum ekspansi ya ini ya, berapa laba operasi bersihnya ya, NOPAT-nya, dan berapa net income-nya. Ya. Perlu diingat bahwa karena di sini kewajiban keuangannya tidak ada ya, maka NOPAT sama net income itu hasilnya sama ya. Ini bisa kita lihat nih ya, 10% ya, 10 juta, 10% 10 juta ya. Jadi NOPAT-nya pasti 1 juta ya, net income-nya juga 1 juta. Kemudian 1 juta ya, dua-duanya kan 10% sama dengan NOPAT dibagi 10 juta ya. Jadi NOPAT-nya pasti 1 juta, net income-nya juga 1 juta. Oke, di alternatif 1 ya. Alternatif 1 ini misalkan ya, ekspansi 6 juta didanai dengan ya ini, didanai dengan obligasi 5%, 2 juta, dan sisanya 4 juta saham biasa. Alternatif 2 didanai dengan obligasi, bunganya 6% ya. Oke, diminta hitunglah ya NOPAT ya, NOPAT ya, laba operasi bersih setelah pajak, dan net income atau laba bersihnya untuk masing-masing alternatif. Oh sorry, dihitunglah ini ya, NOPAT dan net income-nya ya sebelum ekspansi ini ya, sebelum ekspansi, sebelum melakukan ekspansi. Ini kan bisa langsung ini ya, ini ya. Kita lihat di sini ya. Nah,
Ini ya rumusnya. Gitu. NOPAT dibagi dengan saldo modal saham biasa, NOPAT-nya. Jadi return net operating asset-nya 10% ya tadi ya. Sudah jelas ya. 10% sama dengan berapa dibagi 10 juta ya. Jadi NOPAT-nya itu pasti 1 juta ya. 10% kali 10 juta. Net income-nya juga sama ya. Kenapa sama? Karena tidak ada utang ya. Jadi NOPAT maupun net income sama ya, sebesar 1 juta. Ini sebelum ekspansi. Kemudian berikutnya, nah ini ya. Nah misalkan ini, oke ya. Oke. Ya, tentukan net income, net operating untuk masing tiap-tiap di masing-masing alternatif. Net income dan ini ya. Tentukan net income laba bersih dan net operating income after tax atau NOPAT untuk masing-masing alternatif. Masing-masing alternatif rencana keuangan ya. Jadi alternatif di masing-masing rencana keuangan ya. Ini rencana ekspansi ya. Oke, di alternatif 1 ya, berapa net income dan net operating income-nya ya. Nah, tentunya untuk bisa menghitung ini net income dan net operating income-nya, kita ini dulu ya. Hitung dulu yang pertama ya, ini kan sama juga seperti matematika ya, ada banyak jalan itu ya, ada banyak jalan itu. Kalau saya ya melihatnya ya sebaiknya dihitung net operating income-nya dulu, net operating profit after tax-nya dulu ya. Jadi dihitung NOPAT-nya dulu itu. Dari NOPAT-nya kemudian dihitung laba operasinya, kemudian laba operasi ya. Kalau laba operasinya ketemu baru bisa dihitung net income-nya gitu. Kalau saya ya. Jadi di nomor B ini ya, nomor B ini alternatif 1 dan alternatif 2 net operating profit after tax atau NOPAT-nya itu besarnya sama ya. Sehingga kalau besarnya sama maka laba operasinya juga sama. Kenapa kok saya berani mengatakan NOPAT-nya itu besarnya sama ya, net operating income after tax ya, atau NOPAT-nya di alternatif 1 dan 2 itu besarnya sama, karena NOPAT itu tidak memperhitungkan namanya apa? NOPAT itu tidak memperhitungkan beban bunga gitu ya. NOPAT tidak memperhitungkan beban bunga. Oke, kita nomor B, langkah awal ya. Ini kalau caranya saya hitung dulu ya NOPAT-nya, itu hitung dulu ya, hitung dulu net operating profit after tax-nya ya. Oke, ini ya. Karena NOPAT di alternatif 1, 2 sama, maka ya, bisa saja langsung ya. Ini kan dari rumus ya, return net operating asset sama dengan NOPAT ya, dibagi dengan common equity ya, common equity atau saham biasa ya. Dan return net operating asset-nya tidak berubah ya, tetap 10% ya. Kemudian berapa? Nah, sama dengan ya
Nopat dibagi ya. Common equity-nya. Oke, di alternatif 1 kita lihat ya. Di alternatif 1 ini. Alternatif 1 kita lihat di sini. Common equity-nya semula 10 juta. Setelah adanya ekspansi, rencananya ada tambahan 4 juta ya. Jadi common equity-nya jadi 14 juta. Maaf ya, salah. Return net operating asset ya, 10%. Oh, salah. Bentar ya. Salah saya. Oke. Ekspansinya 6 juta ya. Oke, salah. Salah. Lupa saya. Ini bukan common equity, ini salah. Jadi di sini itu bukan common equity. Bukan common equity. Oh, ini. Sorry ya, lupa. Ini adalah net operating asset. Ini adalah net operating asset kok beda. Net operating asset-nya ya. Net operating asset-nya ya. Nah, kita lihat 10% net operating asset-nya jadi berapa? Ya, 10 juta, rencana ekspansi 6 juta ya. Jadi semuanya didanai dengan kewajiban keuangan, ya, obligasi dan modal saham biasa. Jadi ini jadi 16 juta ya, 16 juta ya. Sehingga nopatnya ya, 16 juta ya, sini ya. 16 juta ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ya, nopatnya sama dengan 1,6 juta ini. Ini nopatnya 1,6 juta. Nopatnya 1,6 juta. Oke, nopatnya 1,6 juta. Jadi alternatif 1, alternatif 2 ini sama ya. Nopat 1 dan 2 sama dengan 1,6 juta. Ini. Ya. Yang berbeda hanya, nah ini ya, yang berbeda hanya net income-nya. Nah, kemudian berapa net income-nya? Kita hitung dulu berapa laba operasinya ya. Oke ya. Jadi tadi kan nopat ya sama dengan operating income ya, ini dikali 1 kurangi tarif pajaknya ya, atau dikali tag-nya ini ya. Nopatnya ini ya. Oke. Sehingga kalau kita bisa hitung ini operating income-nya berapa. Nah, ini ya.
income ya, sama dengan ya nopat ya dibagi ya, nopatnya dibagi 1 tegan. Oke. Jadi operating income atau operating income sama dengan nopatnya 1,6 ya dibagi ya 1 kurangi 40%. Ya, sama dengan 1,6 juta maksud saya ya, 1,6 juta ya ini dibagi 0,6 ya sama dengan, nah ini Oke. 1,6 bagi 0,6 ya. Jadi ada 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada 2,6667 juta ya. Oke. Nah, dari situ ya kemudian kita hitung ya berapa laba bersih dia. Ya. Oke, kita hitung laba bersih di alternatif 1 ini. Alternatif 1 ya, ini ya. Oke. Alternatif 1. Saya kasih garis ya. Alternatif 1 ya, oke. 2,666 laba bersihnya ya. Nah, ini dikurangi dengan beban bunganya. Beban bunganya tadi kan 5% ya, 5% kali 2 juta ya. 5% kali 2 juta. Itu. Ini laba bersih di alternatif 1 ya. Kemudian dikali dipotong pajak ya, dikali dengan tarif pajaknya dikurangi 40% ini pajaknya. Jadi bisa kita ini ya, ini dikurangi dulu 2,66 juta ya. Oke. 5% ya kali 2 juta. Oke, 5% dikalikan 2 juta 5 kali 220 ya, ada 100.000 ya, 100.000 ya, ini ya. Jadi dikurangi 100.000 ya, ini kalau ini dikurangi, kalau ini 2,66 juta 100.000 kan berarti 0,1 ya, 0,1 100.000 kan 0, ya, oke. Dikurangi 100.000 oke.
Ya, hasilnya ada ini, ya. Kemudian dikalikan dengan tarif pajaknya 40%, ya. Dikali, ya, 0,6. Oke. Jadi hasilnya adalah 1.540.000. Ya. Jadi di sini hasilnya net income alternatif 1 ini adalah 1 juta atau 1,54 juta, ya. Ini adalah net income di alternatif 1 ini. Net income di alternatif 1. Kemudian kalau yang di alternatif kedua, ya, ini berapa net income di alternatif 2? Alternatif gini, ya. Alternatif ini sama juga, ya. Ini 2,6667 juta, ya. Dikurangi tadi bunganya ada 6%, ya. Kali, ya, 6 juta. Ya. Kemudian dikali tarif pajaknya 1 kurangi 40%. Oke, ini laba operasinya, ya, 2,6667 juta ini, ya. Ini adalah laba operasinya. Nah, dari situ, dari laba operasinya itu, kalau misalkan di alternatif kedua berapa laba bersihnya? Nah, kita di sini beban bunganya adalah sebesar 6% dikali 6 juta. Ini, ya. Sebesar 360.000. Nah, ini nanti dikurangi 360.000. Ini, ya. Kemudian dikalikan dengan pajaknya, ya, 1 kurangi 40%. Jadi berapa ini? 0,6, ya. Kali 0,6. Jadi hasilnya ada ini. Oke, ya. Hasilnya ada 1,384 juta. Oke. Ini, ya. Nah, dari sini kemudian berapa ROCE-nya? Nah, ini ROCE-nya Anda bisa hitung sendiri. Kalau di alternatif 1, ini ROCE-nya adalah 1,54 juta dibagi berapa tadi modal sahamnya? 10 juta ditambah 4 juta, ya. 1,54 dibagi 14 juta ROCE-nya. Kalau di alternatif 2, ROCE-nya ya 1,384 juta dibagi saham biasa, dan saham biasanya adalah 10 juta, ya. Oke. Oke, ya.
Kemudian berikutnya ini, sorry ya, untuk ini tidak bisa lewat sini. Oke. Nah ini ya, row-nya alternatif 1, alternatif 2, Anda bisa hitung ya. Kemudian jelaskan perbedaan di dalam row untuk masing-masing rencana alternatif yang dihitung di C ya. Kenapa row di alternatif 1 dan 2 ini berbeda? Ya, kenapa ya berbeda? Nah, dari perbedaan ini, perbedaan ini penjelasannya ini termasuk juga dengan leverage-nya, dampak dari interaksi leverage-nya ini. Nah, ini penjelasannya ya. Ini seperti di sini. Oke, jadi penjelasannya ini adalah karena spread yang berbeda ya. Ya, jadi penjelasannya adalah ini aja. Interaksi antara leverage dan spread di alternatif 1 dan alternatif 2 itu berbeda, di mana interaksi leverage dan spread di alternatif 2 itu jumlahnya lebih besar dibanding dengan alternatif 1. Nah, ini penjelasannya itu bisa dilihat dari sini ya, dari persamaan rumus di sini. Nah ini ya. Oke. Penjelasannya. Nah, ini. Kenapa proses alternatif 1 dan alternatif 2 berbeda? Itu disebabkan karena ini. Interaksi antara leverage dan spread ya. Di alternatif 1 dan alternatif 2 itu berbeda. Kita lihat ya. Kalau return net operating asset-nya alternatif 1 dan alternatif 2 kan sama ya, sama-sama 10% ya. Tapi interaksi leverage spread di alternatif 1 ini berbeda. Kalau di alternatif 1 ya, di alternatif 1 ya ini ya. Oh, ini harus pakai ini. Export aja. Sudah ya. Oke, kita lihat alternatif 1. Nah, ya. Leverage-nya ya. Alternatif 1 ini ya. Leverage-nya. Leverage alternatif 1 itu kan hutangnya, obligasinya 2 juta ya.
2 juta, terus modal saham itu 14 juta ya, 10 juta tambah 4 juta ya, sama dengan 1/7 ini. Terus spreadnya berapa ya? Spreadnya ini kan 10% ya, return net operating asset-nya ya, dikurangi dengan beban bunganya ya, beban bunganya ya, setelah pajak berarti 5% ya, 5% dikali 1 kurangi 40% ya. Jadi sama dengan 10% dikurangi 0,3 ya, 0, ya, sorry. Jadi di 5% dikalikan berarti 3%. Jadi sama dengan 7%. Spreadnya ya 7%. Jadi interaksi leverage kali spreadnya ini, leverage kali spreadnya sama dengan 1/7 dikali 7% ya, sama dengan 1%. Sementara kalau di alternatif 2 ya, ini di alternatif 2 ini leverage-nya adalah utangnya kan 6 ya, utangnya 6 juta ya, modal saham biasa 10 juta ya, jadi ada 0,6 ya. Kemudian spreadnya berapa? Spreadnya 10% ya, dikurangi beban bunganya kan 6% tadi ya, 6% kali 1 kurangi 40% ya, atau sama dengan berapa ini? 10% dikurangi 3,6% ya. Oke. Ya kan, 3,6% ya. 6% dikalikan dengan 0,6 ya, 3,6% spreadnya. Kemudian interaksinya leverage kali spreadnya itu berapa ya? Ya, 0,6 dikali 3,6%. Ya, harus dihitung berapa ini? 0,6 kali 2,16 ya. Oke. Ini adalah 2,16. Nah, ini yang menjelaskan ya kenapa alternatif 1 dan alternatif 2 ini berbeda ini ya, karena leverage ya dengan ini di alternatif
alternatif 1 leverage dengan spreadnya ini interaksinya hasilnya adalah 1% nih. Interaksi ini ya ini. Sementara kalau di alternatif kedua ini interaksinya menghasilkan 2,15 ya. Sementara return net operating asset-nya sama-sama 10%. Sama-sama 10%. Jadi di alternatif 1 ROCE-nya itu sama dengan 11% ya. Tapi di alternatif kedua ROCE-nya adalah 12,16%. Ya, jadi untuk menjelaskan ya kenapa ROCE dan ya. Jadi ROCE ini nanti bisa menangkap dampak ya dari hutang ini hutang terhadap imbal hasil para pemegang saham. Dampak dari hutang terhadap imbal hasil para pemegang saham. Nah, dampaknya itu bisa dilihat dari perhitungan leverage kali spread-nya. Jadi di alternatif 1 ya, imbal hasil dari para pemegang saham itu akan naik 1%. Tapi kalau di alternatif 2, imbal hasil dari para pemegang saham itu akan naik 2,16% ya. Itu. Di alternatif 1 sehingga akan dipilih alternatif 2 ya. Karena imbal hasilnya tambahan imbal hasil dari para pemegang saham itu lebih besar. Ini ya, ROCE 10% tambah 1% dan 10% tambah 2,6%. Ini bisa juga langsung dihitung ya dari laba bersih dibagi dengan saldo modal biasa, itu bisa ya hasilnya sama. Oke, dan terakhir yang terkait dengan ini ya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Ya, saya kira cukuplah ya. Ya, ini variasi ya. Jadi kalau di variasi itu soalnya dibentuk dalam bentuk laporan keuangan ya. Di sini total aset operasinya 2,5 juta, di mana didanai dengan kewajiban operasi 500.000, kemudian modal saham biasa 2 juta ya. Sehingga Anda harus menghitung dulu aset operasi bersihnya. Aset operasi bersih kan selisih aset operasi kurangi kewajiban operasi. Sehingga aset operasi bersihnya adalah di sini 2 juta ini ya. Hitunglah laba operasi bersih setelah pajak NOPAT ya. Dan pengembalian aset operasi bersih, return net operating asset, dan pengembalian atas modal saham biasa ROCE tahun berjalan ya. Jadi kita diminta untuk menghitung laba operasi bersih setelah pajak ya. Laba operasi bersih setelah pajak. Bagaimana ini laba operasi bersih setelah pajak? Nah, oke ya, Anda harus ingat bahwa ya ini laba operasi bersih setelah pajak NOPAT dan net income kalau tidak ada kewajiban keuangan ya, kewajiban yang dikenakan bunga ya, contohnya obligasi. Kalau tidak ada itu, maka dengan laba bersih itu sama ya. Jadi ini diminta ini, maka hitunglah laba operasi bersih setelah pajak ya, Anda hitung saja. Laba operasi setelah pajak sama dengan laba bersih karena tidak ada kewajiban keuangan. Jadi laba operasi bersih NOPAT-nya adalah 100.000 ya.
Pengembalian aset operasi bersihnya berapa? Nah, ini ya kalau nopatnya 100.000, kemudian aset operasi bersihnya berapa tadi? 2,5 kurangi 500 kan? Jadi pengembalian aset operasi bersih, return net operating asset-nya adalah 100.000 per 2 juta. Atau sama juga 5% ya. 100.000 per 2 juta 5%. Terus pengembalian atas modal saham biasa, ROCE-nya berapa? Nah, ini ROCE kan laba bersih dibagi dengan modal saham biasa. 100.000 dibagi 2 juta sama dengan 5% ya, ini ya. Rencana ekspansi memerlukan tambahan dana 2 juta, alternatif pendanaan ya. Semuanya dipenuhi melalui penerbitan saham biasa. Alternatif 1 ya. Semuanya dipenuhi melalui RNO-nya tidak berubah ya ini ya. Nah, 2 juta. Nopat dan ROCE-nya. Ya ini pasti bisa ya menghitung nopat ya. Karena nopat itu sama dengan return net operating asset dikalikan dengan modal saham biasa. Nopat itu jadi berapa? Kalau return net operating-nya 5% ya. Kemudian modal saham biasanya dari 2 juta tambah 2 juta ya, jadi 4 juta ya. Nopatnya kan bisa dihitung ya. 5% kali 4 juta ya. Kemudian ROCE-nya. Berapa ROCE-nya? Ini ya. ROCE-nya ini. Untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Ingat juga di sini, karena di alternatif 1 tidak ada kewajiban keuangan, ya nopat dan nopat dan net income ya, income itu sama ya. Nopatnya 200.000, net income-nya juga 200.000. Sehingga ROCE-nya adalah 200. Total modal saham biasa 4 juta ya, sama 5%. Kemudian alternatif, nah, semuanya melalui utang obligasi, bunganya 8% ini ya. Semuanya melalui utang obligasi, bunganya 8%. Ingat juga di sini ya, mau pakai utang obligasi ya, itu nopatnya itu tetap sama ya, karena nopat itu tidak memperhitungkan beban bunga ya. Jadi nopatnya tetap 2.000. Sehingga untuk menghitung ROCE perlu dihitung net income. Nah, untuk bisa menghitung net income, laba operasi. Itu ya. Oke. Nopatnya di sini 100.000, pajaknya 50%. Berarti laba operasinya pasti 2 kali lipatnya. Jadi 200.000 kan, jadi laba operasinya 400.000 ya. Net income-nya jadi berapa? Ya, net income-nya ini, net income-nya sama ya di sini ya. Net income-nya dari laba operasinya ya 400.000 dikurangi beban bunga 8% ya, 8% dari 2 juta 160.000 ya, ini ya. 160.000. Jadi ini 400.000 kurangi 160.000 dulu ya. Jadi ada 220.000, terus 200.000 dikalikan pajaknya 50% ya. Sehingga net income-nya ada
120.000 ya. Jadi 400.000 kurangi 160.000, ada 240.000 dikali pajaknya 50%, jadi laba bersihnya 120.000. Nah, kemudian alternatif mana yang dipilih? ROCE-nya jadi berapa ini? Ya, ROCE-nya adalah 120.000 dibagi dengan 4 juta ya. 120.000 bagi 4 juta. Ya, ini ya. 120.000 dibagi 4 juta. Ada 3% ya. Jadi ROCE-nya ya itu ada 3%. Ini ya, 3/100 ya. 3%. 120.000 di bukan sorry ya. 120.000 dibagi saham biasanya ya, karena semuanya didanai dengan utang, maka saham biasanya tidak berubah ya. 120.000 dibagi 2 juta. Ini sama dengan 6%. 6%. Jadi alternatif 1 ROCE-nya 5%, alternatif 2 ROCE-nya 100 bagi 2 juta ya, atau 6%. Alternatif mana yang dipilih? Ya jelas ya. Di sini alternatif 2 ya. Ini lebih besar ya, 6% dibanding alternatif 1 hanya 5%. Mengapa alternatif 1 memberikan hasil yang berbeda ya? Yang satu 5%, yang satu M. Ya, ini karena interaksi leverage-nya ya, leverage dengan spread-nya itu. Kalau di alternatif 1, leverage-nya, utangnya tidak ada ya. Jadi leverage-nya itu 0 ya. 0 kali spread-nya itu berapa? 5% dikurangi 0 ya, 0 kali 0 ya. 0 kali 5% ya jadi 0. Interaksi spread kali spread-nya di alternatif 1 0. Kalau di alternatif kedua, leverage kali spread-nya, leverage-nya itu kan 2 juta ya, utangnya modal saham biasanya 2 juta ya. 2 juta bagi 2 juta itu 1 ya. Kemudian spread-nya berapa? Spread-nya adalah tadi 5% ya. Return net operating spread-nya 5% dikurangi beban bunga setelah pajak ya, 8% kali 50% ya, ada 4%. 5% kurangi 4% ya. 1% ya. 1 kali 1% dari 1. Kenapa alternatif 1 dan 2 berbeda? Yaitu karena interaksi leverage spread di alternatif 1 0. Di alternatif 2 itu 1. Oke, itu saja ya penjelasan saya. Jadi saya mohon nanti soal-soal itu Anda pelajari, karena itu nanti sebagai data dasar untuk saya masukkan UAS ya. Oke. Oke ya. Mungkin ada yang belum jelas ya. Kalau ada yang belum jelas ya, coba Anda kerjakan lagi